wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai telaah buku ajar. Di mana di sini yang beranggotakan saya Tia Ermika, saya Nadia Ermika Hurtom, saya Sendirawati, saya Hesti Setia Mardani, saya Anastasia Teresa Manula, saya Aliana Ramadhani Putri. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan proyek. Kita masuk ke penjelasan untuk poin pertama, yaitu menelaah kesesuaian isi materi dengan capaian dan tujuan pembelajaran matematika SMP sesuai kurikulum Merdeka. Ini ditinjau dari aspek kelengkapan, keluasan, dan kedalaman materi. Nah, dari buku yang kita telaah itu, buku Kemendikbud itu, ada 3 lingkup materi yang dibahas pada materi bilangan bulat. Adapun ketiga lingkup materi itu yaitu memahami bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, dan faktor bilangan bulat. Nah, di sini kami menelaah pertama itu kami menelaah masing-masing lingkup materi dengan membandingkan antara TP SMP 8 dengan TP Kurikulum Merdeka. Nah, di sini pada lingkup materi memahami bilangan bulat, TP di SMP 8 itu yaitu mengidentifikasi anggota bilangan bulat. Sedangkan pada TP Kurikulum Merdeka itu mereka menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dan memodelkannya pada garis bilangan menurut arah dan jarak. Nah, setelah kami lihat perbandingan kedua ini, kami dapat simpulkan ini sesuai, tetapi pada bagian yang TP Kurikulum Merdeka itu dia lebih terdapat berbagai arahan untuk mengidentifikasi bilangan bulat. Sementara pada TP SMP 8 itu tidak dijabarkan bagaimana cara mengidentifikasi, dia langsung apa itu anggota bilangan bulat, identifikasi apa itu anggota bilangan bulat. Nah, selanjutnya untuk TP yang kedua yaitu menuliskan bilangan bulat dari suatu pernyataan kalimat, peristiwa, kontekstual. Sementara pada TP Kurikulum Merdeka itu menggunakan notasi yang tepat untuk menyatakan bilangan bulat. Ini sudah sesuai, setelah kami bandingkan itu sudah sesuai, karena untuk menuliskan bilangan bulat itu sudah pasti harus bisa menggunakan notasi yang tepat untuk menentukan pembagian bilangan bulat, di mana kita ketahui bilangan bulat itu terbagi atas 3, negatif, 0, dan positif. Nah, untuk TP yang ketiga pada SMP 8 itu ada 2 yang bersesuaian dengan Kurikulum Merdeka, itu ada membandingkan 2 bilangan bulat yang dikaitkan dengan masalah kontekstual dan membuat garis bilangan bulat dengan tepat dan benar. Sedangkan di Kurikulum Merdeka yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dan meletakkan pada garis bilangan. Nah, dari kata-katanya kita udah lihat ya, dia sesuai antara TP SMP 8 dengan TP Kurikulum Merdeka, karena antara 2 TP itu sama-sama membandingkan pada garis bilangan. Nah, kita masuk ke lingkup materi yang kedua, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini pada TP SMP 8 itu ada 2, yaitu menentukan hasil penyumblahan dan pengurangan bilangan bulat yang dikaitkan dengan peristiwa kontekstual dan menentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat yang dikaitkan dengan peristiwa kontekstual. Nah, ini kan berhubungan dengan operasi hitung kan, pada bilangan bulat. Sementara pada Kurikulum Merdeka itu TP-nya menentukan hasil dari operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat, serta mengenal dan menggunakan hubungan antara bilangan dan kebalikannya atau inverse penjumlahan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini ini sudah sesuai. Kenapa kami katakan sesuai? Karena sama-sama membahas tentang hasil operasi hitung bilangan bulat, serta mereka itu pada contoh soalnya banyak menggunakan soal untuk menyelesaikan operasi hitungan bilangan bulat berbentuk kayak masalah gitu. Nah, selanjutnya ada TP pada SMP 8 yaitu menentukan operasi hitung yang memuat minimal 3 jenis operasi pada bilangan bulat. Sementara pada buku Kurikulum Merdeka itu kami tidak menemukan adanya contoh soal ataupun contoh kasus yang mengarah ke jenis soal yang menyelesaikan 3 jenis operasi hitung. Nah,
dikarenakan tidak adanya, maka kami bisa katakan tidak sesuai. Karena di tujuan pembelajaran kurikulum mereka itu tidak ada tujuan yang bersesuaian dengan TP SMP 8. Nah, kita masuk ke ruang lingkup materi yang ketiga, yaitu KPK dan FPB. Pada SMP 8 itu terdapat TP-nya, yaitu menentukan KPK dan FPB dari beberapa bilangan bulat positif dikaitkan dengan masalah kontekstual. Sementara di TP Kurikulum Merdeka itu ada 4 TP. Yang pertama itu menentukan faktor bilangan bulat, yang kedua itu mengenal dan menggunakan fakta bahwa bilangan cacah dapat ditulis tepat satu cara sebagai hasil kali bilangan prima. Yang ketiga menghubungkan faktorisasi prima dari dua bilangan dengan KPK dan FPB. Yang terakhir yaitu menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dapat kita lihat dari 2 TP ini pada SMP 8 maupun pada kurikulum merdeka itu kami bisa katakan kurang sesuai, bukan tidak sesuai ya, kurang sesuai karena ada perbedaan pada TP SMP 8 dan kurikulum merdeka, yaitu pada TP SMP 8 itu dia nggak ada membahas bilangan bulat positif, sedangkan pada TP SMP 8 itu hanya membahas bilangan bulat positif. Sementara pada kurikulum merdeka itu mereka membahas bilangan cacah. Nah, untuk berdasarkan penjelasan antar kedua TP itu, bisa kami simpulkan bahwa pada bagian kelengkapannya ini sudah cukup lengkap. Kenapa sudah cukup lengkap? Karena terdapat banyak kesesuaian antara TP SMP 8 dan TP kurikulum merdeka, walaupun ada beberapa yang kurang sesuai seperti yang sudah kami jelaskan di atas tadi. Yang kedua ada keluasan pada cakupan materi. Dapat disimpulkan kedua TP tersebut sudah cukup luas karena pada kedua TP tersebut sudah ada 3 ruang lingkup, yaitu memahami bilangan bulat, operasi hitungan bilangan bulat, dan KPK FPB, di mana masing-masing ruang lingkup materi sudah menyediakan soal-soal untuk menguji kemampuan siswa. Yang terakhir ada kedalaman materi. Kedalaman materi, di mana yang kita ketahui kedalaman materi adalah seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Pada kami jabarkan satu-satu. Yang pertama itu pada memahami bilangan bulat. Pada materi ini membahas tentang pengertian bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat, di mana pada soal-soal yang diberikan itu dapat mengarahkan siswa untuk lebih memahami apa itu pengertian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, dan sebagainya. Yang kedua ada operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada materi ini ada materi tentang operasi hitung bilangan bulat, yang seperti kita ketahui operasi hitung itu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di mana pada pembahasan ini siswa dituntut untuk bisa mengoperasikan berbagai jenis operasi hitung sehingga siswa mampu memahami operasi hitung bilangan bulat itu sendiri dan bisa membuat kesimpulan sendiri dari uji coba yang telah mereka lakukan. Seperti yang kita tahu, target kurikulum merdeka itu mereka siswa lebih diarahkan untuk mencari konsepnya sendiri sesuai pemahaman siswa itu. Nah, yang terakhir ada KPK dan FPB. Pada bagian ini siswa terlebih dahulu menganalisis apa itu faktor bilangan bulat positif dan negatif sehingga siswa bisa memiliki pemahaman awal untuk kemudian melanjutkan membahas materi KPK dan FPB. Oke, untuk penjelasan tentang poin kedua akan dijelaskan oleh Aliana Rahmadani Putri dan Anastasia. Kepada Aliana dan Anastasia kami persilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keakuratan definisi dan fakta. Yang pertama itu definisi. Definisi itu adalah sebuah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ini juga bermakna rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Nah, dalam definisi ini, materi bilangan bulat ini
kita lihat dari buku kurikulum itu sudah akurat, karena definisi ini memberikan dasar untuk operasi matematika sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bilangan bulat, sifat-sifatnya, dan mencakup tentang bilangan bulat. Lalu definisi ini sudah akurat sesuai perkembangan ilmu matematika. Jika dilihat dari jurnal atau buku, kita perbandingkan dengan referensi lain, kan kita lihat dari jurnal atau buku itu definisinya juga sudah sesuai. Nah, contohnya itu dari pengertian bilangan bulat tadi. Bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.6. Lalu kita bisa lihat dari pembahasan operasi bilangan bulat dan faktor bilangan bulat. Selanjutnya kita membahas fakta. Nah, terdapat kelalaian dalam menambahkan simbol suhu pada tabel 1.3 halaman 19. Kita lihat dari buku kurikulum ya, di mana pada tabel nomor 6 ini di bagian suhu itu hanya dituliskan 24 derajat saja, tanpa diketahui itu dalam satuan apa. Nah, bisa dilihat dari word ini ya, gambarnya. Kan kalau satuan yang ada di pembahasan buku kurikulum ini kan memakai satuan Celcius atau Fahrenheit kan. Nah, di sini tidak dijelaskan satuannya itu apa. Nah, selanjutnya pembahasan konsep dan prosedur itu akan dibahas oleh teman saya, yaitu Anastasia. Pada Anas dipersilakan. Baiklah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, konsep. Dimana kita tahu konsep matematika adalah pandangan yang lebih abstrak dan teoretis tentang peran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Konsep matematika melihat matematika sebagai sumber alat, metode, dan pemahaman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul di berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, kurikulum Merdeka mempunyai tujuan untuk membuat siswa mampu menggunakan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dan mengatasi permasalahan yang muncul di kehidupan sehari-hari. Soal-soal pada buku selaras dengan konsep matematika karena memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Relevansi dengan kurikulum. Soal-soal berhubungan langsung dengan konsep dan topik matematika yang tercangkup dalam kurikulum Merdeka. Hal ini memastikan bahwa siswa mempelajari konten yang diperlukan dan bahwa buku tes adalah alat yang efektif untuk belajar. Yang kedua, kedalaman pemahaman. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan siswa untuk pemahamannya mendalam tentang bilangan bulat, bukan hanya mengingat fakta atau prosedur. Hal ini mendorong pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah yang penting untuk keberhasilan dalam matematika. 3. Penerapan dalam kehidupan nyata. Pertanyaan telah melibatkan situasi kehidupan nyata atau penerapan konsep matematika. Hal ini membantu siswa memahami relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong pengalaman belajar yang lebih menarik. 4. Berbagai jenis pertanyaan. Matematika telah mencakup beberapa jenis pertanyaan, seperti pertanyaan pengayaan, pertanyaan latihan, ayo bereksplorasi, ayo berdiskusi, ayo berpikir kritis, dan ayo berpikir kreatif. Hal ini memastikan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk berlatih dan mengembangkan berbagai jenis keterampilan pemecahan masalah. Yang kelima, perkembangan kesulitan. Soal-soal di buku disusun sedemikian rupa sehingga tingkat kesulitannya meningkat secara bertahap, sehingga memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan dan keterampilan mereka dalam materi bilangan bulat. Baik, yang keempat, prosedur. Prosedur merupakan jenis yang membuat langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Prosedur juga merupakan suatu proses, langkah-langkah, atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam buku kurikulum Merdeka sudah akurat. Keakuratan prosedur itu melalui kesesuaian dengan prinsip-prinsip matematika. Prosedur dalam materi bilangan bulat mengacu pada aturan dan operasi matematika. Jika dilihat dari sumber-sumber yang ada, prosedur dari buku matematika SMP MTS kelas 7 sudah sesuai. Contohnya, pada kegiatan eksplorasi pada 1.5,
itu menjelaskan langkah-langkah untuk operasi hitung perkalian bilangan bulat. Dalam pertanyaan-pertanyaan ayo mencoba, ayo berefleksi, ayo bereksplorasi, latihan di bagian itu ada prosedur bagaimana cara mengerjakannya, dan jawabannya juga memiliki langkah-langkah atau step pengerjaannya. Namun, perkembangan ilmu matematika terus berlanjut, dan prosedur-prosedur ini dapat mengalami perubahan atau perluasan seiring dengan penemuan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi bilangan bulat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Jadi bisa. Baiklah, untuk penjelasan poin yang ketiga akan dijelaskan oleh Nadia, Cindy, dan Hesti. Kepada Nadia, Cindy, dan Hesti, kami persilakan. Yang C, menelaah keakuratan konteks permasalahan kehidupan sehari-hari yang dimuat, keakuratan contoh dan soal latihan yang disajikan. Nah, pada bab 1, materi bilangan bulat memiliki 3 subbab yang akan membahas pengertian bilangan bulat, letak bilangan bulat pada garis bilangan, membandingkan bilangan bulat, operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bilangan bulat, faktor bilangan bulat, KPK, dan FPB. Sehingga diberikan 3 pertanyaan pematik untuk mendorong peserta didik agar dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik bilangan bulat. Sebelum masuk ke dalam 3 subbab berikut, peserta didik diarahkan untuk mengingat kembali garis bilangan seperti yang sudah dipelajari pada sesi saat di bangku SD. Yang A itu ada memahami bilangan bulat. Nah, sebelum memasuki materi bilangan bulat, peserta didik diberikan soal dengan konteks termometer yang menunjukkan suhu di puncak jaya seperti gambar 1.4 untuk mengenal bilangan bulat terlebih dahulu. Konteks yang digunakan merupakan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, peserta didik diberikan 2 pertanyaan mengenai suhu tersebut dan artiannya dalam tampilan suhu termometer yang telah disajikan, sehingga peserta didik dapat memahami arti dari suhu yang berada di atas 0 derajat Celcius dan di bawah 0 derajat Celcius. Pertama, pengertian bilangan bulat. Lalu di sini ada ayo bereksplorasi. Nah, pada kegiatan tersebut, peserta didik diberikan pemahaman mengenai bilangan bulat yang terdiri dari bilangan positif, bilangan bulat negatif, dan 0 melalui garis bilangan. Pada konteks cerita sebelumnya mengenai suhu pada termometer yang dapat dinyatakan dalam garis bilangan berbentuk vertikal, pada kegiatan ini, peserta didik diarahkan untuk mengenal bilangan bulat positif dan negatif jika posisi garis bilangannya berbentuk horizontal, sehingga ayo bereksplorasi ini dinilai sudah akurat. Lalu ayo berdiskusi. Nah, pada kegiatan tersebut peserta didik diarahkan untuk berdiskusi bersama temannya untuk mengetahui pengertian bilangan bulat berdasarkan letaknya pada garis bilangan. Nah, kegiatan ayo berdiskusi merupakan kelanjutan dari kegiatan yang pertama tadi, yaitu ayo bereksplorasi. Nah, sehingga dalam kegiatan ayo berdiskusi ini dinilai sudah akurat. Lanjut, ayo berpikir kritis. Nah, pada kegiatan tersebut peserta didik diberikan 4 pertanyaan untuk mengenal bilangan bulat positif dan bilangan negatif dalam soal cerita. Dalam keempat soal tersebut diberikan konteks sesuai dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kegiatan ayo berpikir kritis dinilai itu sudah akurat. Lanjut, ada ayo berpikir kreatif. Nah, pada kegiatan ini peserta didik diarahkan untuk berpikir mengenai penerapan bilangan bulat dan bilangan negatif agar lebih mengetahui penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan ayo berpikir kreatif merupakan pengembangan dari kegiatan sebelum-sebelumnya yang dimuat dalam soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam kegiatan ayo berpikir kreatif ini dinilai sudah akurat. Yang kedua ada membandingkan bilangan bulat. Di sini ada ayo bereksplorasi. Nah, pada kegiatan tersebut peserta didik diarahkan untuk mengamati suhu di berbagai kota seperti yang ada tertera pada gambar 1.8. Nah, pada peserta didik diberikan 7 pertanyaan. Berdasarkan kegiatan yang sebelumnya, peserta didik sudah dikenalkan dengan adanya garis bilangan sehingga dapat mengetahui kota mana yang memiliki cuaca paling dingin sampai yang paling panas. Nah, pada konteks yang digunakan pun sudah sesuai dengan kehidupan sehari-hari, sehingga ayo bereksplorasi dinilai sudah akurat. Lalu ada ayo bekerja sama. Nah, pada kegiatan ayo bekerja sama, peserta didik diberikan
3 pertanyaan untuk menguji pemahaman pada kegiatan yang sebelumnya. Nah, ketiga pertanyaan tersebut dapat dijawab bersama teman sekelompoknya. Jadi, sehingga kegiatan ayo bekerja sama itu dinilai juga sudah akurat. Lanjut, ayo mencoba. Nah, pada kegiatan ayo mencoba, peserta didik berfokus pada penggunaan garis bilangan. Peserta didik diharapkan untuk menjawab kedua pertanyaan berdasarkan garis bilangan yang telah disediakan, sehingga peserta didik dapat mengetahui bilangan mana yang lebih besar dan lebih kecil melalui garis bilangan tersebut. Jadi kegiatan ayo mencoba juga sudah dinilai sudah akurat. Lanjut di latihan 1.1. Nah, untuk menguji pemahaman peserta didik diperintahkan untuk menjawab 5 soal pada latihan 1.1. Nah, pada soal pertama peserta didik diberikan 3 pertanyaan mengenai penerapan bilangan bulat positif dan negatif dalam konteks kehidupan sehari-hari berupa soal cerita. Kedua, pada soal kedua peserta didik diberikan 3 pertanyaan mengenai tanda kurang dari dan besar dari pada bilangan bulat. Pada soal ketiga, peserta didik diberikan pertanyaan untuk mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga dinilai juga sudah akurat karena sesuai dengan konsep memahami bilangan bulat dalam matematika dan berdasarkan konteks kehidupan sehari-hari. Ayo berrefleksi. Pada kegiatan ayo berrefleksi ini, peserta didik diajak memikirkan kembali apa yang sudah dipelajari dan seberapa besar pemahaman mereka mengenai konsep bilangan bulat dan penggunaannya dalam garis bilangan. Pada kegiatan ini, peserta didik diberikan 3 pertanyaan sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka. Jadi, pada kegiatan ayo berrefleksi ini juga dinilai sudah akurat. Selanjutnya saya serahkan kepada Cindy. Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya untuk bagian yang kedua, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Pada operasi hitung bilangan bulat ini, ada pun materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Adapun beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik, yaitu yang pertama, ayo bereksplorasi. Nah, pada kegiatan ayo bereksplorasi ini, peserta didik diarahkan untuk memahami tabel 1.1 mengenai representasi aturan yang berlaku jika melakukan transfer pemain pada liga sepak bola di suatu negara. Nah, pada konteks kegiatan ini menggunakan konteks kehidupan sehari-hari yang dimodifikasikan menjadi sebuah konteks dalam bentuk matematika. Nah, pada kegiatan ini peserta didik dapat mengetahui efek performa di mana yang bergantung pada tanda positif dan negatif sesuai dengan tabel 1.1, sehingga pada kegiatan ayo bereksplorasi dinilai sudah akurat karena persoalan tersebut sudah sesuai dengan konteks penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, pada kegiatan ayo berdiskusi ini, peserta didik diperintahkan untuk menjawab soal-soal bersama temannya pada bagian A, B, C, dan D. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, peserta didik diarahkan untuk memahami terlebih dahulu tabel 1.2 mengenai detail perhitungan nilai dan efek performa bagi klub dan dari berbagai proses. Nah, di mana untuk pengerjaan tabel 1.2 ini tidak jauh berbeda dengan tabel-tabel sebelumnya. Nah, jika kita kaji lebih teliti lagi, perhitungan angka untuk yang pelatih diberikan sebanyak 3 poin dan untuk yang manajer itu sebanyak 5 poin. Berarti manajerlah yang berpengaruh lebih besar daripada pelatih terhadap performa suatu klub. Nah, pada kegiatan ini, peserta didik diharapkan untuk mengetahui bentuk-bentuk matematika sebagaimana yang telah dikaitkan ke dalam kegiatan ini dan kegiatan sebelumnya. Bentuk matematika yang dimaksud itu yaitu plus kali minus A sama dengan minus A, dan bentuk minus kali minus A sama dengan A. Nah, oleh karena itu, pada kegiatan ayo berdiskusi ini yang merupakan kelanjutan dari kegiatan ayo bereksplorasi sebelumnya dianggap sudah akurat. Kemudian
kegiatan Ayo Berpikir Kritis, di mana peserta didik ini diperintahkan untuk menjawab 2 pertanyaan yang telah disediakan, di mana berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut terdapat beberapa bentuk matematika seperti A plus B sama dengan A kurang minus B, dan A plus minus B sama dengan A kurang plus B. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kegiatan ini merupakan kesimpulan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, sehingga pada kegiatan Ayo Berpikir Kritis dinilai sudah akurat. Selanjutnya, untuk kegiatan Ayo Mencoba, peserta didik diperintahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada tabel 1.1 dan 1.2. Nah, pada kegiatan Ayo Mencoba ini merupakan analisis lebih lanjut dari materi bilangan bulat, sehingga peserta didik tidak hanya mengenal bentuk-bentuk bilangan bulat saja, tetapi juga sifat-sifat yang ada di dalam operasi hitung bilangan bulat itu sendiri. Sehingga pada kegiatan Ayo Mencoba ini dinilai sudah akurat. Selanjutnya, untuk kegiatan Ayo Berpikir Kritis. Pada bagian ini tidak hanya membahas tentang operasi hitung penjumlahan, tetapi juga membahas tentang operasi hitung pengurangan dalam bilangan bulat. Sehingga pada kegiatan ini peserta didik harus mencari tahu dulu apa sifat-sifat operasi hitung penjumlahan yang juga berlaku pada operasi hitung pengurangan berdasarkan bentuk matematika yang telah ditemukan pada kegiatan sebelumnya. Sehingga kegiatan Ayo Berpikir Kritis ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Ayo Mencoba, sehingga dinilai sudah akurat. Selanjutnya, untuk bagian yang kedua ada bagian operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, adapun beberapa bentuk kegiatannya, yaitu yang pertama, Ayo Bereksplorasi. Nah, pada bagian ini peserta didik diminta untuk menentukan suhu baru dengan memahami konteks cerita tersebut mengenai prinsip kerja pada mesin pendingin ruang. Nah, konteks yang dipakai pada kegiatan ini itu berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, di mana pada kegiatan ini peserta didik diperintahkan untuk menjawab 3 pertanyaan yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian, sehingga pada kegiatan Ayo Bereksplorasi sudah sesuai dan sudah dinilai akurat. Selanjutnya, untuk kegiatan Ayo Mencoba. Pada kegiatan ini, peserta didik diperintahkan untuk melengkapi tabel yang ada, yaitu tabel 1.3 mengenai suhu dari mesin pendingin ruang tadi. Nah, dengan adanya konsep operasi hitung perkalian bilangan bulat pada kegiatan sebelumnya, peserta didik diarahkan untuk menggunakan konsep operasi hitung pembagian bilangan bulat yang sesuai dalam pengerjaan tabel tersebut. Sehingga kegiatan Ayo Mencoba ini yang merupakan kelanjutan dari kegiatan Ayo Bereksplorasi dinilai sudah akurat. Selanjutnya, ada kegiatan Ayo Berkomunikasi. Nah, pada bagian ini, peserta didik dapat memberikan kesimpulan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Nah, pada bagian ini, peserta didik diarahkan untuk menemukan sifat-sifat yang ada pada operasi hitung perkalian dan membandingkannya dengan operasi hitung sebelumnya, sehingga untuk kegiatan Ayo Berkomunikasi dinilai sudah akurat. Selanjutnya ada kegiatan Ayo Berpikir Kritis. Nah, untuk bagian ini tidak hanya membahas tentang operasi hitung perkalian, tetapi juga membahas operasi hitung pembagian bilangan bulat. Pada kegiatan Ayo Berpikir Kritis, berarti peserta didik harus mencari tahu apa itu sifat-sifat dalam operasi hitung perkalian, apakah juga berlaku dalam operasi hitung pembagian sebelumnya. Nah, pada kegiatan Ayo Berpikir Kritis ini yang merupakan kelanjutan dari kegiatan Ayo Berkomunikasi, sehingga kegiatan ini dinilai sudah akurat. Nah, untuk latihan 1.2 ini digunakan untuk menguji pemahaman peserta didik yang diperintahkan untuk menjawab 5 soal yang ada. Nah, pada soal pertama, peserta didik ini diberikan pertanyaan tingkat dasar berupa jawaban pendek dari konsep-konsep operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk soal yang kedua, peserta didik ini sudah mulai diarahkan dan diberi permasalahan berupa bentuk operasi hitung pengurangan bilangan bulat dalam soal cerita. Nah, untuk soal yang ketiga, peserta didik diberikan pertanyaan yang membutuhkan pemahaman dan penalaran dari penerapan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pada soal keempat, peserta didik diberikan pertanyaan mengenai bentuk operasi hitung pembagian bilangan bulat
dalam suatu soal cerita. Nah, untuk soal yang terakhir, peserta didik diberikan pertanyaan tingkat tinggi yang membutuhkan pemahaman dan keterampilannya mengenai penerapan operasi hitung bilangan bulat. Sehingga dari kelima soal tadi dinilai sudah akurat karena sudah sesuai dengan konsep operasi hitung bilangan bulat dalam matematika dan sudah sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Nah, ada lagi kegiatan ayo berefleksi. Berarti peserta didik diajak untuk memikirkan kembali dan dari apa yang sudah dipelajari dan seberapa besar pemahaman mereka mengenai materi operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada kegiatan ini peserta didik diberikan 3 pertanyaan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Jadi, pada kegiatan ini dinilai sudah akurat. Selanjutnya saya berikan kepada Hesti. Terima kasih. Nah, yang ketiga ada KPK dan FPB, di mana di dalam KPK dan FPB ini juga terdapat beberapa kegiatan untuk siswa di dalamnya, yaitu yang pertama ada ayo bereksplorasi. Nah, di ayo bereksplorasi ini terdapat dua, yaitu ada di halaman 22 1.5 dan pada halaman 26 1.6. Nah, di 1.5 siswa diberikan konteks mengenai mesin pendingin makanan, yang dimana pendingin makanan ini dia terdiri dari 2 tombol pengatur suhu, yaitu ada tombol kanan dan juga tombol kiri. Nah, siswa ini dia disuruh mencari kemungkinan antara pasangan suhu yang sesuai dengan besar suhu yang tertera. Jadi pada kegiatan di halaman 22 atau 1.5 ini sudah disampaikan dengan tepat dan jelas sehingga sudah cukup akurat. Nah, pada ayo bereksplorasi 1.6 terdapat konteks permasalahan yang dimana kondisi pandemi yang mengakibatkan banyaknya saudara dan juga teman yang mengalami sakit. Nah, di sini soal ceritanya Anita akan membeli serta membagikan jeruk dan apel dengan jumlah yang sama kepada beberapa orang sebagai rasa perhatiannya kepada kerabat yang sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, pada konteks yang diberikan juga terdapat banyaknya jeruk dan juga apel yang Anita beli. Setelah memahami konteks, siswa diberikan soal untuk mencari tahu banyaknya teman atau kerabat yang dapat dikirimkan buah oleh Anita. Pada kegiatan di halaman 26, konteks permasalahan yang diberikan itu sudah akurat karena soal yang diberikan dia sudah akurasi dengan konteks permasalahannya, yaitu konteks permasalahannya yang tadi kan COVID-19 kan. Nah, oke. Setelah ayo bereksplorasi ada ayo mencoba. Nah, di ayo mencoba pada halaman 23 soal yang diberikan itu masih berkaitan dengan kegiatan eksplorasi 1.5 yang sebelumnya, terkait kemungkinan pasangan suhu untuk menghasilkan suhu yang diinginkan. Nah, sehingga pada halaman 23 ini di ayo mencoba sudah cukup akurat. Nah, selanjutnya ayo mencoba pada halaman 27, konteks yang tertera pada kegiatan ini adalah lanjutan dari konteks di kegiatan ayo berpikir kritis di halaman 27 dengan soal yang serupa. Soal yang diberikan sudah cukup akurat dengan pemilihan kata matematis yang benar dan soal yang logis. Baik, selanjutnya itu ada ayo berpikir kritis, yang dimana nanti kan dia akan berhubungan dengan ayo mencoba. Nah, kegiatan ayo berpikir kritis di halaman 23 itu kelanjutan dari kegiatan ayo mencoba di halaman 23, di mana terjadinya sebuah peningkatan pada konteks yang diberikan, yaitu mesin pendingin yang awalnya itu kan ada 2 tombol ya. Nah, sekarang dia terdapat 3 tombol pengatur suhu, yang dimana kanan, tengah, dan kiri. Nah, dalam konteks tersebut terdapat ketentuan matematis untuk memperoleh besar suhu yang diinginkan.
Nah, di kegiatan ini siswa diharapkan melengkapi tabel dengan ketentuan yang telah diberikan seperti pada kegiatan sebelumnya yang eksplorasi 1.5 dan di Ayo Mencoba. Pada kegiatan ini penjelasan matematis disampaikan secara jelas dan soal yang diberikan itu memiliki hubungan dengan konteks yang diberikan sehingga kegiatan ini sudah cukup akurat. Baik, selanjutnya pada kegiatan Ayo Berpikir Kritis di halaman 27. Konteks dan soal yang diberikan sudah cukup akurat karena pemilihan kata matematisnya itu sudah benar dan logis, di mana pada kegiatan ini soal yang diberikan berkaitan dengan materi KPK. Oke. Kegiatan Ayo Berpikir Kritis yang ketiga di halaman 30, soal yang diberikan sudah cukup akurat karena siswa pada kegiatan sebelumnya itu sudah melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan KPK dan juga FPB. Sehingga pada kegiatan berpikir kritis ini, siswa diharapkan dapat langsung menjawab dan juga memberikan penjelasan pada soal tersebut. Oke, lanjutnya ada Ayo Berkomunikasi. Nah, pada kegiatan Ayo Berkomunikasi di halaman 27, soal yang diberikan itu berkaitan dengan Ayo Bereksplorasi 1.5, di mana terdapat tambahan informasi dengan soal yang serupa. Nah, pada kegiatan ini, siswa dapat mengkomunikasikan strategi yang sudah dia miliki untuk memecahkan soal di depan kelas. Nah, dari penjabaran tersebut, kegiatan di Ayo Berkomunikasi ini sudah cukup akurat. Selanjutnya, pada kegiatan Ayo Berkomunikasi di halaman 29, siswa dapat menjawab soal-soal yang diberikan ketika sudah memahami berbagai permasalahan pada eksplorasi 1.6 sebelumnya. Nah, sehingga soal-soal yang diberikan sudah cukup akurat. Oke. Di bagian latihan itu terdapat 5 soal latihan. Nah, di mana 5 soal latihan ini sudah cukup akurat. Baik, selanjutnya. Bagian refleksi. Dari kegiatan refleksi ini, peserta didik diharapkan dapat menjawab 3 soal terkait yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga guru maupun siswa dapat mengetahui sebagian besar siswa memahami materi. Alat mengetahui seberapa besar siswa memahami materi. Nah, karena soal yang diberikan adalah gambaran besar terkait apa saja yang sudah dibahas sebelumnya, maka soal-soal yang terdapat pada kegiatan refleksi ini sudah cukup akurat dengan pemilihan kata dan juga susunan kata yang tepat. Baik, di kegiatan uji kompetisi, sama seperti di latihan, juga terdapat 5 soal, yang dimana keempat soal lainnya itu tentang soal cerita. Dan di sini dia soal-soal yang diberikan sudah cukup akurat. Nah, lanjut di kegiatan pengayaan. Nah, kegiatan pengayaan ini dia berhubungan dengan Ayo Menggunakan Teknologi, di mana di bagian pengayaan ini dia menyampaikan konteksnya. Nah, di bagian Ayo Menggunakan Teknologi terdapat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, sehingga soal yang diberikan pada Ayo Menggunakan Teknologi ini sudah cukup akurat dengan penggambaran fakta yang tepat pada sebuah situs, karena kan dicarinya di situs gitu kan, dan pemilihan kata serta susunan kata yang tepat. Nah, pada poin 3 ini kami menyajikan beberapa soal, yaitu ada 3 soal yang kontekstual. Oke, selanjutnya poin D akan dijelaskan oleh Aliana. Kepada Aliana dipersilakan. Selanjutnya membahas tentang menelaah kesesuaian penyajian pembelajaran dalam membantu peserta didik belajar aktif membangun pengetahuannya secara mandiri. Nah,
Pada buku ajar Kemendikbud, para siswa itu banyak melakukan pembelajaran secara mandiri. Para siswa itu lebih banyak diarahkan untuk mencari tahu terlebih dahulu supaya mereka bisa memahami konsep pembelajaran bilangan bulat menurut pemahaman mereka masing-masing. Nah, jika para siswa tersebut bisa memahami konsep itu secara mandiri dengan aktivitas-aktivitas yang sudah diberikan oleh guru, berarti secara tidak langsung siswa sudah terlibat ke dalam pembelajaran aktif demi membangun pengetahuannya secara mandiri. Nah, itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi kami tentang telaah buku ajar. Lebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.